warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjanah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang unsur transisi periode keempat. Yuk simak videonya. Oke, kita akan menjawab soal yang pertama. Soalnya, apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa atau membentuk mineral? Jawabannya adalah unsur-unsur transisi periode keempat di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode keempat sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Soal yang kedua, bagaimanakah kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada skandium atau Sc. Kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Di dalam skandium terdapat hanya sedikit bersama dengan unsur-unsur lantanida. Kandungan unsur ini dalam mineral hanya berkisar 5-30 ppm dan sangat sulit dipisahkan dari mineralnya. Yang kedua ada titanium atau Ti. Kelimpahannya di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. Selain rutil dan ilmenit, mineral yang mengandung titanium yaitu perovskite atau CaTiO3 dan titanit atau CaTiOSiO4. Ya, ada vanadium sulfate. Vanadium di kulit bumi terdapat 0,02%. Meskipun sedikit, vanadium tersebar luas di alam. Yang keempat ada krom atau Cr. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Meskipun demikian, krom banyak digunakan dalam industri logam karena merupakan komponen paling penting. Yang kelima ada mangan atau Mn. Mangan terdapat di alam dalam jumlah yang keenam ada besi atau Fe. Kelimpahan besi di alam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri, sehingga logam besi paling banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada kobalt atau Co. Kobalt bersifat mirip dengan nikel. Kobalt bersama-sama dengan nikel terdapat dalam senyawa besi. Yang kedelapan ada nikel atau Ni. Nikel merupakan logam putih mengkilat seperti perak dan dijadikan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam bentuk senyawa mineral, nikel juga dijumpai sebagai senyawa kompleks. Selain ada tembaga atau Cu. Kita pastinya sudah nggak asing kan dengar tembaga, besi, dan yang lainnya. Di alam, tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Namun, ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. Yang ke-10 ada seng atau Zn. Seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode keempat. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Nomor ketiga, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Untuk saat nomor 3, aku akan langsung jawab pasangan unsur sama mineralnya. Yang pertama ada skandium, itu berhubungan pasangannya adalah sorfetit. Titanium pasangannya adalah titanit, vanadium pasangannya adalah vanadit, krom pasangannya adalah kromit, mangan pasangannya adalah pirolusit, besi pasangannya adalah kuprit, kobalt pasangannya adalah smaltit, nikel pasangannya adalah garnerit, tembaga pasangannya adalah malasit. Soal nomor 4. Berdasarkan tabel 1, bagaimanakah kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Penjelasannya adalah
Pada tabel terlihat bahwa dari Sc sampai Mn, tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4s dan 3d. Namun, dari Fe sampai Zn, meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3d, elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4s dan 3d. Soal yang kelima, bagaimanakah biloks yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat? Stabil dengan biloks tinggi atau rendah? Jawabannya, unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepas elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation. Sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah plus 2 dan plus 3. Sementara, bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah plus 7 +pada unsur mangan, atau 4s2 3d7. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan MnO4. Yang keenam, pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan atau terisi penuh? Jika tidak, tuliskan unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Penjelasannya, berdasarkan aturan membangun dari Aufbau, pengisian elektron dalam orbital D mulai terjadi sejak elektron menghuni orbital 4s2 atau setelah atom kalsium 20 Ca Ar 4s2. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi dimulai pada periode keempat dalam tabel periodik sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar atau 4sd3. Soal nomor 7, jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Misalnya, oleh karena orbital D maksimum dihuni oleh 10 elektron, maka akan terdapat 10 unsur pada periode keempat, yaitu mulai dari Sc dengan konfigurasi elektron ArD3 1 4s2 sampai dengan Zn dengan konfigurasi elektron Ar3d10 4s2. Konfigurasi elektron unsur-unsur transisi periode keempat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sifat magnetik, sifat kemagnetan unsur periode keempat berkaitan dengan jumlah elektron dalam orbital. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode keempat dikelompokkan menjadi diamagnetik atau menolak medan magnet, karena seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Paramagnetik atau sedikit dapat ditarik medan magnet karena adanya elektron tidak berpasangan pada orbitalnya. Dan ferromagnetik ditarik sangat kuat oleh medan magnet, di mana semakin banyak elektron dari unsur transisi yang tidak berpasangan pada orbitalnya mengakibatkan unsur tersebut bersifat ferromagnetik. Soal nomor 8. Bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atom. Jawabannya, jari-jari atom unsur-unsur transisi tidak banyak berubah dalam satu periode dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan oleh pengisian subkulit D dengan elektron-elektron, sehingga memerisai pengaruh daya tarik inti terhadap elektron terluar. Pengaruh daya tarik inti terhadap elektron terluar seolah-olah sama, meskipun muatan inti bertambah dengan naiknya nomor atom unsur. Akibatnya, jari-jari atom pun relatif tidak berubah. Soal nomor 9. Bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam.
Penjelasannya, kenaikan titik leleh mencapai maksimum pada golongan Vb atau vanadium dan Vib atau kromium. Hal itu disebabkan oleh kekuatan ikatan antar atom logam, khususnya bergantung pada jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam subkulit D. Pada awal periode unsur transisi, terdapat satu elektron pada orbital D yang tidak berpasangan. Jumlah elektron pada orbital D yang tidak berpasangan meningkat sampai dengan golongan Fib dan Fiib. Setelah itu, elektron pada orbital D mulai berpasangan sehingga titik didih dan titik leleh turun. Oke guys, kita sudah berada di penghujung video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.